Selamat datang di video pembelajaran PPKN kelas 7 bab 4 mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Nikai Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja masuk ke poin A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pembahasannya ada 5 pembahasan. Yang pertama itu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yang kedua keberagaman agama dan kepercayaan, yang ketiga keberagaman suku, yang keempat keanekaragaman ras, dan yang kelima keberagaman antar golongan. Masuk ke poin yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Keberagaman guna menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan. Itu dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk meminimalisir tumbuhnya perasaan kedaerahan, itu kita tidak boleh memandang suku bangsa kita itu lebih tinggi dari suku lain. Nah, upaya untuk meningkatkan kerukunan suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial lainnya dilakukan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Keberagaman masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Salah satunya itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia itu terletak pada dua Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta pada benua Australia dan benua Asia. Pada saat itu Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi banyak bangsa asing itu yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Makanya di Indonesia itu mengalami kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Lalu ada kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, yang keempat itu keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor yang kedua itu keberagaman suku. Suku bangsa itu sering disebut etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah. Contohnya saja bahasa daerah kita dengan bahasa daerah suku Jawa itu berbeda. Maupun adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Jadi setiap suku daerah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Itu untuk membedakan suku satu dengan suku lainnya. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang multikultural. Beberapa suku bangsa di Indonesia itu berdasarkan asal daerah tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa itu terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Sedangkan di Kalimantan itu terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Taulut, Ternate. Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Faktor yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Sudah kita bahas di slide sebelumnya bahwa bangsa Indonesia itu merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia membawa ajaran agama Hindu dan Buddha. Ajaran agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Lalu ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa itu membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan agama Cina itu menganut agama Konghucu. Masing-masing
agama kita itu mengajarkan kita umatnya itu untuk berbuat baik dan benar. Nah, lalu faktor yang keempat itu keberagaman ras. Nah, istilah ras itu sendiri berasal dari bahasa Inggris race. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia itu memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk muka dan ukuran badan, serta bentuk mata dan ciri fisik lainnya. Nah, kita lihat di gambar itu ada ras yang tersebar di Indonesia, ada Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanesoid, dan Caucasoid. Nah, sekian penjelasan materi untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.